Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Di sini saya dari kelompok 4 atas nama Ricky Fernando dan Elekta Oktorina Gautam akan membawakan materi mata kuliah dari SDM Sumber Daya Manusia. Oke, kita mulai dari analisis, deskripsi, dan spesifikasi pekerjaan. Job analysis merupakan fondasi untuk berbagai proses Human Resource Management (HRM). Peran job analysis diantaranya menyediakan informasi bagi program HRM seperti pelatihan, pembangunan karir, performance management, dan masih banyak lagi. Job analysis membantu organisasi atau perusahaan mengambil keputusan tentang pengupahan, promosi, dan termination. Analisis pekerjaan merupakan studi yang mempelajari, mengumpulkan, dan mencatat secara sistematis berbagai informasi yang berkaitan dengan tugas, proses, tanggung jawab, dan kebutuhan pegawai. Analisis pekerjaan terkadang disebut sebagai studi jabatan yang mempengaruhi berbagai tugas, proses, tanggung jawab, dan kebutuhan pegawai. Oke. Pelaku job analisis adalah orang yang melakukan analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan atau job analis adalah yang berminat mengumpulkan data tentang berbagai hal yang terlibat untuk melakukan pekerjaan tertentu. Pihak yang berpartisipasi minimal mencakup karyawan dan atasan langsung si karyawan tersebut. Organisasi besar memiliki lebih dari satu analisis pekerjaan, tetapi dalam organisasi kecil, supervisor adalah penanggung jawabnya. Organisasi yang tidak memiliki keahlian teknis sering menggunakan konsultan luar untuk melakukan analisis pekerjaan. Tujuannya job analisis itu apa sih? Tujuan utama melakukan job analisis adalah mempersiapkan job description dan job specification sebagai pertimbangan pemberian upah yang tepat terhadap kualitas dari tenaga kerja dalam organisasi. Kita bisa ambil dari aspek proses rekrutmen contohnya. Job analisis membantu kita dalam proses rekrutmen, lebih tepatnya menentukan kandidat yang tepat di tempat yang sesuai, the right man in the right place. Ini menunjukkan kualifikasi, pendidikan, tingkat pengalaman, hingga keterampilan teknis dan non-teknis. Terus ada yang namanya performance analysis. Ini akan membantu dalam menentukan standar kinerja, kriteria evaluasi, dan hasil kinerja karyawan. Atas dasar inilah kita dapat mengukur dan menilai performa karyawan secara keseluruhan. Pelatihan karyawan. Dengan job analysis, kita dapat menilai kebutuhan pelatihan dan pengembangan karyawan terhadap kinerjanya. Ini juga menentukan topik, alat, perlengkapan, dan metode yang akan digunakan untuk pelatihan. Dan nextnya ada manajemen kompensasi. Analisis pekerjaan berguna untuk perhitungan paket gaji dan tunjangan tambahan, tunjangan tetap, serta insentif tetap. Tentu hal tersebut akan disesuaikan dengan posisi, tugas, dan tanggung jawab pekerjaan. Proses job analysis itu gimana sih? Proses yang efektif dan efisien dalam menganalisis pekerjaan adalah hal untuk menjaga kualitas karyawan. Of course, mengukur kinerja pada standar yang realistis. Menilai pelatihan dan kebutuhan pengembangan serta meningkatkan produktivitas. Berikut adalah langkah-langkahnya. Kita bisa mulai dari tetapkan tujuan. Proses job analysis itu ada menetapkan tujuan, meninjau tanggung jawab pekerjaan, menganalisis tentunya, menentukan hasil, menuliskan task statement atau apa tugas yang akan dikerjakan sama karyawan tersebut. Deskripsi pekerjaan. Job description adalah bagian penting dari pekerjaan yang terdiri dari daftar tugas, kewajiban, dan tanggung jawab yang diperlukan. Deskripsi pekerjaan merupakan hasil pertama yang diperoleh dari proses analisis pekerjaan. Proses tersebut harus menunjukkan keteraturan yang sistematis dan logis dari berbagai tugas dan kewajiban yang harus dilakukan sesuai pekerjaan tertentu. Oleh karena itu, digarisbawahi, suatu deskripsi pekerjaan harus mudah dimengerti, dipahami, serta dihayati. Deskripsi pekerjaan. Tujuan deskripsi pekerjaan itu ada apa sih? Tujuannya itu mengidentifikasi, menjelaskan, dan menetapkan sebuah pekerjaan beserta beberapa syarat yang menyertainya, seperti tugas dari pekerjaan tersebut, kewajiban, kondisi pekerjaan, dan spesifikasi dari pekerjaan tersebut. Job specification. Job specification adalah pernyataan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan. Spesifikasi pekerjaan merupakan jawaban atas kebutuhan sumber daya manusia yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan secara efektif dan efisien. Spesifikasi pekerjaan juga merupakan kualifikasi minimum yang dapat diterima untuk melakukan pekerjaan tertentu.
Selanjutnya yaitu perbedaan deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan. Kalau tadi kita sudah membahas tentang pengertiannya, sekarang kita masuk ke perbedaannya. Deskripsi pekerjaan dan spesifikasi pekerjaan merupakan bagian dari analisis pekerjaan, tetapi terdapat perbedaan yang mendasar menurut sudut pandang atau perspektif di antara keduanya. Deskripsi pekerjaan menilai atau membahas tugas yang diemban oleh karyawan, sedangkan spesifikasi pekerjaan membahas tentang kualitas pekerja yang diinginkan oleh organisasi. Dengan kata lain, deskripsi pekerjaan merupakan tugas dan tanggung jawab, sedangkan spesifikasi pekerjaan merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, kemampuan yang harus dimiliki untuk melakukan deskripsi pekerjaan. Deskripsi pekerjaan adalah milik organisasi, sedangkan spesifikasi pekerjaan adalah milik anggota. Isi job spesifikasi. Yang pertama ada job information. Job information harus dijelaskan lebih teliti karena menyediakan pentingnya dan status karyawan. Informasi menggambarkan lokasi pekerjaan dalam struktur organisasi dan lokasi kerja. Yang kedua, job purpose merupakan komponen untuk mengidentifikasi sifat pekerjaan. 3. Tugas utama sebagai komponen untuk mengidentifikasi tugas utama pekerjaan. 4. Knowledge qualification mencakup kualifikasi pendidikan atau kejuruan dan pengetahuan terkait lainnya atau pengetahuan dari sebuah badan terorganisasi informasi bahwa seseorang memiliki mental sebagai akibat dari pendidikan formal, pelatihan, atau pengalaman pribadi. 5. Skill requirements keterampilan kerja dan setiap kompetensi khusus. Keenam, ada experience. Experience menggambarkan pengalaman minimum yang diperlukan untuk melakukan pekerjaan dengan memuaskan atau mungkin termasuk pengalaman lebih disukai atau diinginkan. 7. Ada abilities, meliputi kemampuan fisik, kemampuan bakat, spesifikasi fisik termasuk kesehatan, kekuatan, rentang usia, ukuran tubuh, berat, fisik, ketenangan, dan sebagainya. Spesifikasi mental mencakup kemampuan untuk melakukan perhitungan aritmatika. 8. Ada license, adalah sertifikat yang pernah didapat oleh pekerja. Yang ke-9, requirements due to working environment, bila suatu pekerjaan membutuhkan syarat terkait lingkungan pekerjaannya. Sekarang kita menganalisa jabatan supervisor. Deskripsi jabatan supervisor. Yang pertama, tugas supervisor. Yang pertama ada menyampaikan kebijakan yang disampaikan oleh jabatan di atasnya ke seluruh bawahan dan grupnya. Yang kedua, mengatur kelompok kerja pada grup yang dipegangnya. Yang ketiga, memberikan tugas pada subordinatenya. Yang keempat, melaksanakan tugas, proyek, dan pekerjaan secara langsung. Yang kelima, memberikan training pada subordinate. Yang keenam, memimpin dan memotivasi subordinate atau bawahannya. Yang ketujuh, menegakkan aturan yang telah ditentukan oleh perusahaan. Yang kedelapan, mendisiplinkan bawahan. Yang kesembilan, memecahkan masalah sehari-hari yang rutin. 10. Membuat rencana jangka pendek untuk tugas yang telah dijalankan oleh atasannya. 11. Mengontrol dan mengevaluasi kinerja bawahan. Selanjutnya yaitu kewajiban supervisor. Kewajiban supervisor ada 4. Yang pertama, wajib melakukan pengawasan pekerjaan yang dilakukan di lapangan. Yang kedua, wajib menanggapi segala masalah pekerjaan dari customer atau kontraktor apabila ada pertanyaan atau proses pekerjaan. Yang ketiga, wajib mempertimbangkan hasil pekerjaan atau mengecek hasil pekerjaan tertentu. Keempat, wajib mengetahui segala tujuan pekerjaan di lapangan. Selanjutnya yaitu tanggung jawab supervisor. Yang pertama, planning. Planning yaitu merencanakan kegiatan yang menjadi tugasnya. Yang kedua, organizing, mengkoordinasikan kegiatan dan tugas agar berjalan lancar. Yang ketiga ada staffing, memastikan setiap orang yang terlibat pada tugas dan pekerjaan tersebut. Yang keempat ada directing, mengarahkan bagaimana agar tugas dan pekerjaan tersebut dapat berjalan lancar. Yang kelima ada controlling,
melakukan kontrol terhadap kegiatan dalam grup serta pekerjaan yang dilakukan oleh grup tersebut. Sekarang kita masuk ke pengetahuan supervisor. Apa sih yang perlu diketahui supervisor? Yang pertama, mengetahui dan menerapkan fungsi manajemen. Yang kedua, mengetahui standar dari kualitas sebuah produk yang baik. Yang ketiga, harus mampu menjalin kerjasama dengan perusahaan atau dengan bawahannya agar tidak terjadi konflik. Yang keempat, harus mengetahui tugas dan tanggung jawab. Keterampilan supervisor. Yang pertama, mampu untuk membangun jaringan sosial dengan orang-orang yang terlibat di dalam proyek. Yang kedua, kemampuan komunikasi yang baik antara pelanggan maupun antar tim proyek. Yang ketiga, mampu membaca gambar dan dokumen-dokumen penting lainnya. Selanjutnya yaitu karakter individu supervisor. Karakter individu seorang supervisor yang pertama, jujur, teliti, dan lebih mementingkan kepentingan kelompok dibanding kepentingan perseorangan. Selanjutnya hasil kerja supervisor. Standar kuantitas dan kualitas produk atau jasa. Seorang supervisor harus dituntut untuk dapat menentukan kualitas dan kuantitas dari hasil pengawasan terhadap suatu pekerjaan. Kuantitas berupa supervisor diberi kepercayaan dan mengemban tugas serta kepercayaan untuk memberikan instruksi kerja, pengawasan, dan monitoring serta melakukan pekerjaan dalam suatu grup atau kelompok. Kualitas berupa memastikan bahwa semua pekerjaan dapat dilakukan dengan baik. Supervisor juga dituntut dapat memberikan motivasi kepada karyawan atau bawahannya agar kembali semangat bekerja. Selanjutnya yaitu aktivitas kerja supervisor. Aktivitas seorang supervisor adalah melakukan pengawasan atau controlling pada setiap pekerjaan yang dikerjakan yang harus bertanggungjawabkan kepada atasan, serta membuat laporan harian untuk mengetahui seberapa pekerjaan yang sudah diselesaikan. Proses kerja yang harus dilakukan seorang supervisor adalah harus sesuai dengan standar yang digunakan dalam pengawasan, seperti mengontrol kehadiran staf, menyampaikan arahan sebelum memulai pekerjaan kepada staf, membahas rencana kerja, menyampaikan tingkat keberhasilan, serta mampu menampung permasalahan yang terjadi untuk segera mengambil langkah penyelesaiannya. Selanjutnya itu persyaratan pribadi seorang supervisor. Yang pertama, pendidikan. Seorang supervisor setidaknya memiliki pendidikan yang tinggi karena memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar. Contohnya, seorang supervisor harus berpendidikan S1 teknik atau S1 arsitektur yang sudah mempelajari sistem konstruksi yang benar. Yang kedua, pelatihan yang diperlukan. Seorang supervisor selain memiliki pendidikan yang tinggi, juga harus memiliki skill atau keterampilan yang lain. Contohnya harus memiliki sertifikat keahlian yang didapat dari pelatihan yang diberikan oleh lembaga-lembaga resmi yang diakui pemerintah. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kami dari kelompok 4 mengucapkan terima kasih.